Ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi shahida la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Allah masih memberikan kita umur panjang. Allah juga telah menggerakkan langkah-langkah kita, menyatukan hati-hati kita untuk bisa berkumpul di musala yang kita muliakan ini. Salawat dan salam pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membawa kita dari sebuah tatanan kehidupan yang jahiliyah ke dalam tatanan kehidupan yang penuh dengan akhlakul karimah. Rasulullah juga yang telah mengajarkan kita untuk segala sesuatunya baik untuk kita kerjakan dan segala sesuatunya buruk untuk kita tinggalkan. Yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu, peserta kajian, terkhusus kepada panitia, kawan-kawan yang telah memfasilitasi pengajian kita pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kebaikan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhir kelak nanti, di hari kiamat nanti. Kita juga memohon kepada Allah, mungkin dengan aktivitas kita seperti ini, mungkin kita salah satu kaum yang Allah janjikan dijamin masuk surga. Kan ada 7 golongan yang Allah jamin masuk surga. Salah satunya itu adalah pemuda yang terikat dengan masjid dan musala, dan kita berdoa kepada Allah, mungkin kita salah satu di antaranya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar adik-adik semua, abang-abang semua, bapak ibu semua menjadi salah satu di antara 7 golongan tersebut. Bapak ibu rahmati Allah, mungkin ini kesempatan kedua diberikan kepada kami untuk menyampaikan kajian tentang zakat. Mungkin di pertemuan awal di tahun yang lalu mungkin kita sudah berbicara tentang apa itu zakat, mal, ada zakat fitrah, apa saja zakat yang ada di masa Rasulullah. Habis itu juga kemarin juga kita singgung tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Mungkin pada kesempatan ini seperti yang pernah disampaikan oleh panitia, tema yang diberikan kepada kami itu tentang zakat produktif. Ini zakat produktif ini sebenarnya tema yang tidak familiar, karena biasanya dikaji di kampus atau di kalangan kami di Baitul Mal sebagai orang yang diamanahkan untuk mengelola zakat. Dalam masyarakat jarang dibicarakan tentang zakat produktif. Paling-paling enak dikaji tentang zakat mal, zakat fitrah, dan zakat yang lain. Tapi untuk zakat produktif ini jarang dibicarakan karena ini bab pengembangan dari harta zakat itu sendiri. Tapi sebelumnya kita coba review dulu apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Zakat ada 2. Zakat apa saja? Ingat? Zakat harta, satu lagi zakat fitrah. Apa beda zakat fitrah sama zakat harta atau zakat mal? Zakat fitrah apa tujuannya? Jadi zakat fitrah. Alhamdulillah. Yang kedua pertanyaannya, ada berapa macam jenis zakat yang dipungut di masa Rasulullah? Kemarin sudah kita singgung. Di masa Rasulullah yang enggak asli yang sekarang-sekarang, karena sekarang pengembangannya makin jauh, makin teknologi makin canggih, zaman makin maju, harta zakat yang dikumpulkan juga bervariasi. Tapi ada beberapa zakat yang khusus ada di masa Rasulullah dan itu ada hadis dan dalilnya. Yang lain-lain itu pengembangan dari harta zakat. Sebutkan 3 aja, bisa? Siapa bisa menyebutkan? Zakat emas, apa lagi? Kurma, bolehlah. Kurma bagian dari biji-bijian ya. Hasil pertanian. Oke. Yang 2 lagi, 5 dia. Apa? Gandum itu bagian dari hasil pertanian.
Emas hasil pertanian? Hah? Ghanimah enggak ada. Ghanimah lain lagi pembahasannya, itu bukan zakat. 3 lagi ini. Ada emas, ada zakat pertanian. Yang ketiga ada zakat perdagangan atau tijarah. Yang keempat ada zakat ternak. Jaket lemur, jaket kambing, jaket unta, masalah. Dan yang terakhir rikas. Rikas itu barang tambang atau barang temuan. Itu 5 zakat mal yang dipungut di masa Rasulullah. Makin berkembangnya zaman, makin canggih cara orang memperoleh harta dengan berbagai macam kerja, objek zakat itu makin banyak. Ada zakat profesi inti, zakat saham, zakat YouTuber. Masa Rasulullah enggak ada tuh zakat YouTuber. Sekarang udah ada zakat YouTuber. Zakat suku dan sebagainya. Nah, itu zakat di masa. Itu harta yang diwajibkan kena zakat. Terakhir pertanyaannya, orang yang berhak menerima zakat ada berapa golongan? Ingat? Ada 7, ada yang 6. Berapa? Ada 8. Ingat nih. Ini zakat nih wajib nih. Pengetahuan tentang zakat wajib diketahui seperti kita mengetahui salat. Karena zakat itu rukun Islam. Sampai tua. Paham kita terhadap syahadat, paham kita terhadap rukun dan wajib salat, paham kita tentang haji, paham kita tentang puasa sama dengan paham kita dengan zakat. Karena ini sama-sama rukun Islam. Baik tampik bagiannya kedua dia. Ini sama-sama rukun Islam. 7 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak sanggup lagi berusaha. Lebih kurang itulah pengertiannya. Yang kedua apa? Miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau mampu berusaha, tapi usaha yang dia jalankan tidak mencukupi dari kebutuhan wajib yang dia miliki. Itu fisik. Yang ketiga apa? Ibnu Sabil nomor 8. Kalau menurut ayat itu nomor 8. Nomor 3 apa? Bolehlah Ibnu Sabil. Tapi itu urut nomor 8 Ibnu Sabil itu. Kalau ayatnya kan innamas shadaqatu lil fuqara pertama, wal masakin. Yang ketiga amil. Amil itu orang yang diamanahkan untuk menghimpun atau mengelola zakat. Yang keempat mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang dikehendaki keislamannya. Yang kelima rikab. Rikab itu budak. Budak enggak ada kita. Mungkin di kita masih tidak lagi ada budak, tapi di Malaysia sudah ada budak tu. Budak tu orang-orang yang terlibat dalam human trafficking. Kayak pulau-pulau Namso, Urung Sili dan sebagainya. Itu kalau di Malaysia itu dikasih zakat orangnya untuk dibebaskan dari belenggu jual beli tersebut. Yang ke-6 apa? Gharimin. Yang ke-6. Gharimin itu orang yang berhutang. Orang yang berhutang untuk kebutuhan primernya atau orang yang berhutang untuk kemaslahatan umat. Nah, itu gharimin namanya. Yang ke-7 fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ke-8 baru Ibnu Sabil. Nah, itu kalau urutan menurut ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 itu seperti itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil. 8 orang pihak yang berhak menerima zakat. Itu diingat tuh. Perlu diperhatikan. Nah, yang kita bicarakan hari ini mungkin pengembangan dari materi tersebut. Jadi salah satu bentuk penyaluran zakat itulah zakat produktif. Jadi zakat itu ketika disalurkan pemanfaatannya ada 2. Ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Nanti kita bicarakan. Selama ini
umumnya kita itu menyalurkan zakat itu secara konsumtif. Jadi zakat itu diberikan ya hanya untuk 2-3 hari, habis itu selesai. Zakat konsumtif, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kita bagi-bagilah. Nyenapeng 10 juta bagi wartu ribe sapo. Wartu ribe sapo kan ya mungkin suruh kan selesai. Habis. Sehingga zakat itu hanya untuk untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal salah satu tujuan zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan. Makanya ada namanya penyaluran yang sifatnya produktif. Jadi sebenarnya ketika zakat itu, yang dia bahasa Aceh, bisa bahasa Aceh semua? Ibu bisa juga? Oh ya. Payah tak lu enggak bahasa Indonesia apa kan? Jadi ketika zakat itu tersalurkan dan dimanfaatkan secara konsumtif, ruh zakat itu hilang sebenarnya. Hanya membekas. Padahal tujuan dari zakat itu sendiri salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Menyata bagi-bagi peng. Takkanlah baik 200 ribu, 7 juta apa? Kurang orang miskin. Kira-kira. Mungkin enggak masyarakat miskin itu berkurang. Mungkin seminggu akan tidak miskin lagi lah karena sudah terima zakat dah. Atau takkanlah hanya di Aceh karena zakat le bagi peng 10 juta apa? 10 juta per orang. Habis itu zakat yang diberikan itu dipergunakan secara konsumtif. Belum kod, belum gulai dan sebagainya. 10 juta yang pada beli itu. Beli lah. Dua baju baru, buh minyak Honda dan sebagainya. Setelah sebulan itu masyarakat akan miskin lagi. Walaupun memang ada kondisi-kondisi tertentu yang zakat konsumtif itu wajib diberikan. Harus diberikan dalam bentuk konsumtif. Contoh, tajuk zakat kurun duha. Orang yang tidak lagi mampu berusaha. Tajuk yang produktif hanya berguna hasil. Karena dia memang tidak sanggup lagi berusaha. Kita serahkan zakat ke para kaum disabilitas misalnya, atau kaum-kaum yang tidak lagi sanggup berusaha, itu silahkan. Tapi intinya salah satu tujuan dari zakat itu adalah pengentasan kemiskinan, dan itu tidak bisa dilaksanakan ketika zakat itu hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif. Maka ada istilah zakat produktif. Nah, karena ada tiga prinsip utama dalam penyaluran zakat. Yang pertama, melampangkan hidup manusia. Jadi kebutuhannya itu terpenuhi. Yang kedua, melepaskan dari kesulitan. Lagi garimin, garimin itu adalah orang yang berhutang. Jadi ketika tajuk zakat, tidak ada hutang lagi. Itu melepaskan dari kesulitan. Yang ketiga adalah memutuskan mata kemiskinan. Memutuskan mata rantai kemiskinan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh zakat konsumtif. Dia tetap harus dilakukan oleh zakat produktif. Makanya ada istilah zakat produktif dan zakat konsumtif. Dua-duanya dilakukan. Zakat produktifnya, zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dan didayagunakan untuk aktivitas usaha. Aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba yang memiliki efek jangka panjang bagi mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Seperti di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, pertundangan dan sebagainya. Zakat produktif, zakat yang tajuk yang fungsinya itu untuk pemberdayaan, untuk modal, baik modal usaha ataupun modal pengembangan SDM. Makanya itu pakai zakat ada program beasiswa di zakat. Padahal zakat menyatakan juga kan, di kampung-kampung dan mereka kan pandai peng zakat beasiswa atau zakat untuk modal usaha. Untuk belo mesin, untuk modal usaha kelontong dan sebagainya. Karena zakat itu digunakan secara produktif. Dalilnya, dalil. Dalam Al-Quran memang tidak disebutkan secara tekstual bahwa ada zakat produktif itu tidak disebutkan. Tapi ada ulama, ayat tentang zakat itu kan surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi wa tuzakkihim itu diartikan pengembangan. Jadi kan ada yang mengartikan suci dan ada yang mengartikan pengembangan.
Jadi yucuk jaket buat tanyo agar harta tanyo bisa dikembangkan, agar harta tanyo suci. Jadi waktu zakihim biha itu, waktu zakihim itu ada yang mengartikan suci, juga bisa diartikan berkembang. Jadi harta yang zakat itu bisa dikembangkan. Jadi khuz min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka agar harta mereka itu suci. Ada yang mengartikan suci, tuzakihim itu suci, ada yang mengartikan bahwa itu berkembang, agar harta mereka berkembang. Jadi nyetabuh zakat kan kurang hartanya sebenarnya. Ketika kita mengeluarkan zakat itu, harta kita itu tidak berkurang, tapi terus berkembang. Karena Allah bilang seperti itu, wa tuzakihim biha, agar harta mereka berkembang. Ya. Nah, berkembang ini ada dua manfaat. Ada berkembang secara spiritual dan ada berkembang secara ekonomi. Berkembang secara spiritual maksudnya ketika kita mengeluarkan zakat, harta itu terus berkembang. Spiritual itu maksudnya pahalanya meningkat, dilipat gandakan oleh Allah. Karena zakat itu kewajiban. Zakat itu kewajiban, yang perlu diingat. Zakat itu wajib, bukan sunnah. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat bukan berarti kita sudah dermawan, hanya baru menyelesaikan kewajiban. Nah, kalau ingin dikatakan dermawan ada instrumen lain, ada infak, sedekah, wakaf. Nah itu. Tapi zakat itu wajib. Nah, kewajiban, bukan keinginan, tapi kewajiban. Nah, yang kedua berkembang secara ekonomi. Nah, jadi dari pemahaman ayat At-Taubah ayat 103 ini bisa diartikan bahwa Allah mengizinkan zakat itu dikembangkan atau diproduktifkan. Nah, di masa Rasulullah juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan sedekah kepada Umar, pernah memberikan zakat kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata, berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab, ambillah dan kembangkanlah atau sedekahkanlah kepada orang lain. Nah, ini salah satu hadis yang mengisyaratkan bahwa zakat itu boleh diproduktifkan. Karena Rasulullah pernah memberikan zakat kepada Umar menolak, lalu Rasulullah memaksa untuk Umar menerima dengan mengatakan bahwa ambil dan kembangkanlah. Jadi itu hadis tentang zakat produktif. Jadi kegiatan zakat produktif sudah ada di masa Rasulullah. Di masa-masa sahabat juga banyak. Di masa Umar, masa Abu Bakar dan sebagainya itu pelaksanaan zakat produktif itu sudah dijalankan. Ada pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab menyebutkan, ini Imam Nawawi ini imam bermazhab Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i ini, Imam Nawawi ini. Banyak kitab-kitabnya dikaji di Aceh. Beliau menyampaikan, jika seseorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya diberikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Seorang pedagang, tukang roti atau tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka. Tukang jahit, tukang kayu dan sebagainya yang merupakan pekerja diberikan kepada mereka zakat yang dapat membeli alat-alat kerja sesuai dengan pekerjaan mereka. Intinya Imam Nawawi menyebutkan bahwa orang gasin yang profesinya adalah pedagang, juk adalah zakat dalam bentuk modal dagang. Orang miskin yang profesinya seorang tukang roti, zakat yang diberikan adalah mesin yang untuk membuat roti. Nah, jadi ini salah satu pendapat dari Imam Nawawi yang membolehkan zakat itu diproduktifkan. Nah, jadi jid dalam bentuk modal. Zakat juk orang bengkel, orang bengkel. Zakat itu boleh disalurkan dalam bentuk juk kompresor kan. Ana mesti juk peng, juk kompresor boleh. Juk alat-alat perbengkelan boleh. Yang penting dia miskin, masuk dalam 8 golongan orang yang berhak menerima zakat tadi. Malah Imam Yusuf Qardawi dalam buku fikih zakat itu menyebutkan bahwa dari peng jaketnya dia pegang pabrik. Tapi pabrik orang asin, sahamnya orang miskin. Pabrik
kita misalnya kami di Betulma ada uang zakat 1 miliar. Kita bangun pabrik. Pabrik itu milik orang miskin. Itu zakat produktif juga namanya. Dia dari uang 1 miliar itu dia akan mendapatkan keuntungan terus menerus. Nah, itu zakat produktif. Modalnya tetap, hak mereka tetap, tapi dari hak mereka itu akan menghasilkan keuntungan dan laba yang bisa mereka terima setiap saat. Nah, itu dibolehkan. Nah, dalam buku Fikih Zakat Yusuf Qardawi. Jadi itu zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha yang digeluti masyarakat yang bisa dikembangkan untuk mendapatkan laba dan keuntungan bagi mereka. Boleh juga dalam bentuk pengembangan SDM. Nah, itu juga disebutkan zakat produktif. Ada 5 tujuan zakat produktif. Yang pertama, membantu pemulihan ekonomi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Kita menjaga tajuk konsumtif, mungkin sebulan itu. Setelah itu mereka akan miskin balik. Tapi ketika zakat itu diberikan secara produktif dalam bentuk modal, dia akan bertahan lama. Malah dia akan bisa menjadi muzaki. Ada cita-cita dari orang-orang yang mengelola zakat. Cita-citanya adalah, dan ini termasuk cita-cita zakat, yaitu mentransformasi, mengubah orang miskin jadi orang kaya. Itu cita-cita zakat. Tujuan dari zakat itu mentransformasi mustahik menjadi muzaki. Aku ubah orang miskin jadi orang kaya. Yang mungkin terjadi menyajaki tajuk dalam bentuk konsumtif. Betul ya? Kita cerita harus dengan produktif. Karena sebesar apapun, apalagi dengan karakter masyarakat kita yang konsumerisme, yang konsumtif, tertuh juta tajuk jaket. Kira orang tertuh juta dia. Tibilin kabeh ya. Anak trip. Dia enggak kata lo. Dan pengalaman kali di Aceh ya, pasca tsunami tanya kan, letak bantuan aja ni. Anak si orang kaya ngapang bantuan tetap lagi saja. Yang kedua, tujuan dari zakat produktif adalah menekan angka pengangguran. Banyak nih, ada 5. Habis itu terbentuknya pribadi muslim yang bertanggung jawab, pengembangan STM. Habis itu ada tujuannya penyelamatan akidah. Banyak tujuan dari zakat produktif ini. Nah, zakat produktif sendiri ada dibagi 2 dia. Nanti. Ada yang sifatnya kami sebut zakat produktif tradisional. Yang kedua itu adalah zakat produktif kreatif. Ada 2. Zakat produktif tradisional kan zakat yang tajuk dalam bentuk modal usaha dan sebagainya untuk pengembangan usaha. Karena salah satu ada beberapa cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi. Jadi sebenarnya pertanyaannya orang Islam gasian. Nah, dalam kutip, padahal Islam itu sudah punya instrumen untuk mendidik masyarakatnya menjadi orang kaya. Itulah zakat, ada wakaf dan sebagainya. Itu instrumen. Cuma babi tanya hana tak buat. Tidak menyalahkan malahan baik takkan tasalurkan zakat, mentabuh zakat jadi. Itu terbukti Aceh itu penelitian orang UIN itu 2,4 triliun potensi zakat. Nyambuh zakat pada miliar semua. Nyambuh zakat si orang jauh belang, orang pelihara ternak, nyuruh orang kaya, jadi nyambuh zakat. Jangan salah. Karena pemahamannya zakat itu bukan kewajiban. Anda sadar bahwa zakat itulah kewajiban. Jadi orang jauh belangnya wajib zakat. Karena ukuran seperti kita sampaikan sebelumnya, nyuri kampung orangnya semula padi dan sebagainya. Ukuran berhasil itu dijaga. Nah, misalnya kita tanya, "Kiwan padi itu nyo, alhamdulillah terus zakat." Yang mereka juga alhamdulillah terus zakat kan, berarti ka sukses. Nah, dan dia wajib bayar zakat. Sebelum padi itu dibawa pulang, dia sudah bayar zakat dulu. Itu kesadaran petani untuk membayar zakat. Petani padi, tapi petani kopi, petani sawit, petani kentang, petani macam-macam petani yang sifatnya modern, petani hidroponik yang uangnya besar itu tidak. Jarang nunggu zakat. Profesi lain juga seperti itu, dokter, pengacara, yang jasa-jasa yang menghasilkan dari jasa itu sangat jarang orang bayar zakat. Padahal itu wajib. Zakat ada namanya zakat profesi. Jadi ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum itu
hanya seolah berlaku hanya petani, peternak, urung mekakmeh. Nah, seperti yang salah. Padahal yang lain lah, amfiku min thayyibati ma kasabtum itu adalah dari penghasilanmu, dari usahamu yang baik-baik. Nah, bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, amfiku infakkanlah. Infakkanlah ini keluarkanlah zakat. Ada ulama menerjemahkan itu zakat. Dari usahamu yang baik, min thayyibati ma kasabtum. Dari usaha. Jadi usaha kita yang baik-baik itu mandum kena zakat. Nah, itu nanasan pakan semua profesi itu kena zakat. Utanya juk ke YouTuber, juk influencer yang jino kan. Kan miliaran tuh penghasilannya. Itu kena zakat. Baik juga hana masa nabi si hana nabi. Tapi ayat ini menegas dari usahamu yang baik-baik. Tapi usaha yang hana baik hana kena zakat. Dari pulau Sabeng tu kan. Pulau Bakung hana kena zakat. Karena itu tidak thayyib ya. Baik. Ada dua tadi. Pertama zakat produktif tradisional, pemberian modal. Jadi apa yang zakat tajuk modal, kurung muka, tajuk 10 juta, dikembangkan dan sebagainya. Ada kita kasih modal dalam bentuk alat kerja misalnya. Naur mengke tajuk kompresor, naur muka mi tajuk rak mi, tajuk belangang. Nah, kampeng tajuk belangang ji ya atau rak mi ji. Itu zakat produktif tradisional kan. Naur yang jauh belang, pulau campli, tajuk modal. Orang tanam cabai itu modalnya besar tuh. Dari pengolahan bibit, musanya itu, plastik itu mahal tuh. Dan kenapa selama ini kita tidak memproduksikan dengan baik? Karena modal nggak ada. Karena memproduksi pertanian itu mahal sekarang. Karena sama lagi zaman untuk menguji, harus membutuhkan teknologi, dan itu membutuhkan modal. Itu dibolehkan menggunakan dana zakat. Yang kedua, zakat produktif kreatif. Pemberian zakat untuk peningkatan SDM. Jadi dalam Islam itu ada penelitian menyebutkan salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Jadi zakatnya wajib juk ke sektor pendidikan, peningkatan SDM. Jadi beasiswa buat pelatihan, buat magang dan sebagainya itu dibolehkan menggunakan dana zakat. Jadi jid kita gunakan peng zakat untuk berikan beasiswa. Karena itu meningkatkan SDM. Jadi menyatanya keluarga kasihan. Tapi insyaAllah menyana sidro di antara keluarga itu yang memiliki pendidikan tinggi, itu putus mata rantai kemiskinan. Makanya orang begah Indonesia kan angka kemiskinan turun dari anak ke bapak ke cucu dan sebagainya. Jadi cara untuk memutuskan itu adalah dengan pendidikan. Makanya zakat itu boleh diberikan dalam bentuk biaya pendidikan kepada masyarakat. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan orang miskin itu bukan orang yang tidak memiliki harta, bukan orang yang tidak memiliki makanan di rumahnya, tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki satu buku pun di rumahnya. Itu ada hadis seperti itu. Jadi orang gasin salah satu dia adalah orang yang hanya mensabah buku di rumah. Intinya hanya belajar, hanya jarang, hanya membaca, hanya jarang. Jadi zakat itu boleh disalurkan dalam bentuk produktif pengembangan SDM. Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin hal ini agak jarang kita praktekkan, dan nggak mungkin dipraktekkan zakat produktif ini ketika zakat itu disalurkan masing-masing. Zakat produktif ini nggak mungkin dijalankan kalau zakat itu disalurkan masing-masing. Makanya salah satu hikmah kenapa zakat itu harus melalui amil, siapapun amilnya, lembaga apapun amilnya, adalah agar zakat ini bisa diproduktifkan. Padumlah zakat itu kecil, 2,5% dari harta. Nah, peng tanya 30 juta, 100 juta lah, nggak ada itu. Zakatnya juga 2,2 juta itu nggak? 2.500.000. Kalau kita memiliki harta 100 juta, zakat cuma 2.500.000. Mamanya 2.500.000 peng kah kita produktifkan, mudah bagi yang dah henti. Makanya zakat itu dikumpulkan banyak. Misalnya di kayak Baitul Mal provinsi itu sampai 60-70 miliar per tahun. Nah, baru bisa dikelola dalam bentuk produktif. Iban tabang bangun pabrik menyepeng zakat cuma wajib tayar dengar. Apalagi kita salurkan masing-masing.
Tujuan zakat itu tidak bisa dicapai. So, lagi orang PD lah. Nah, orang PD no. Orang PD bagi zakat kau kampung rata. Juk gero itu sebenarnya keliru. Jid juk gero tapi baik zakat. Juk infak, juk sedekah zakat. Yang zakat itu tetap harus melalui amil. Agar tujuan dari zakat itu tercapai. Salah satu hikmahnya zakat produktif ini. Jadi menyana zakat ya juk anteng. Amilnya apa? Boleh di kampung, boleh di kabupaten kota, boleh di provinsi. Menyana dari segi kelembagaan, menyana di Acehnya imam kampungnya adalah kepala Baitul Mal kampung. Dia silahkan je. Ada LAS namanya, ada BAS namanya, Badan Amil Zakat, macam-macam lah nanti. Boleh silahkan. Makanya diharapkan, disarankan pada kita semua menyekat roh tebuh zakat itu, juk zakat ba amil. Baik bayar kero. Karena tujuan zakat itu hilang kalau di sana. Boleh bayar zakat sendiri itu boleh. Ta tunaikan kero boleh dengan dua syarat. Yang pertama hana amil. Hana orang atau lembaga yang tunjuk perintah mengelola zakat. Yang kedua, amil yang ada itu hana anjir tak percaya. Ajuk zakat baji habis baju kero. Nah, itu boleh kita salurkan sendiri. Tapi semasih ada amil dan amil itu bisa dipercaya, zakat itu wajib disalurkan melalui amil. Oh, lu kena nasi saudara yang kasihan, payah lu bantu. Anjir silahkan dibantu, tapi jangan zakat. Juk ngempeng lain. Juk ngempeng sedekah. Islam kan instrumen sosial itu banyak. Nah sedekah, na zakat, na infak, na wakaf, na hadiah, na ghanimah, na menyai kampung, na musara, macam-macam. Itu silakan disalurkan sendiri. Tapi yang namanya zakat itu tetap harus melalui amil. Amil itu siapa saja boleh. Boleh lembaga, boleh perseorangan dan sebagainya. Mungkin itu sebagai pembuka dari zakat produktif ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Zakat produktif. Punya contoh-contohnya le, di Aceh yang sudah jalankan. Nah, pesantren dibangun dengan dana zakat. Nah, beasiswa mungkin ya Bapak Ibu sering lewatnya kamu di provinsi, lewat di Masjid Oman ada baliho besar itu punya Baitul Mal, sering dipublish bahwa zakat sudah bangun rumah, kalau pegat usahanya peternakan macam le sudah lakukan. Ada program bantuan alat kerja. Jadi bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk hibah, bisa dalam bentuk kadrul hasan, bisa dalam bentuk mudharabah, bisa bentuk murabahah dan sebagainya. Silakan. Produk-produknya banyak. Dan itu sudah dibuktikan. Zaman tak dengar apakah di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz hendak trip memimpin, cuma 2 tahun. 2 tahun lebih pecut. Tapi enggak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Tandanya orang kabih makmum dulu. Dah kaya. Kerana orang ngasih, tapi tingkat gasian ni nya gasian tanya pendapatan 700,000 per bulan kan mungkin ya tinggilah. Enggak membutuhkan lagi dana zakat. Salah satu penyebabnya adalah zakat itu dikembangkan. Yaitu dah diproduktifkan. Jadi dengan penjakat sampai-sampai orang yang kena mengkawin pun boleh terima dari zakat. Nah, itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Itu keemasan pengelolaan zakat. Baik, mungkin Nyan sebagai pengantar, ulun harapkan tambahan dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan, kamu silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Zakat profesi itu kalau di Aceh itu penghasilan per tahun itu 94 gram emas. 90. Karena zakat profesi itu sama seperti zakat emas dan perak. Nah, dikiaskan dari zakat emas dan perak. Jadi jamun orang kubah meng. Sehingga meng itu kena zakat. Ini orang hendak kubah meng, kubah peng. Nah, jadi dikiaskan pengnya juga kena zakat. Nah, makanya zakat profesi.
Kalau dikonversikan ke dalam bulan, itu penghasilan 7 juta, 6.900.000 per bulan, itu sudah kena zakat profesi. Profesi apapun, ketika kita penghasilan rutin 7 juta, lebih kurang 7 juta lah, angkanya 6.900.000 sekian, itu sudah kena zakat. Nyata hitungan mah si kerumpluh put mayama. Hadis Rasulullah itu 85. Zakat emas itu ketika kita sudah menyimpan emas itu sebanyak 85 gram. 85 gram emas sudah simpan selama setahun, dan emas itu bukan emas yang dipakai. Itu wajib kena zakat. Mampakan jin wajib ke si kerumpluh put karena kadar emas. Emas di masa Rasulullah itu dinar itu emas murni 100%. Sedangkan emas yang beredar di kita saat ini adalah emas 99%. Jadi kadarnya naik jadi 94. Jadi zakat emas itu adalah zakat yang dikeluarkan setelah emas itu tersimpan setahun dan tidak dipakai. Jadi emas yang dipakai itu tidak kena zakat. Nah, zakat profesi juga seperti itu. Peng yang kata kubah, penghasilan yang sudah disimpan. Kalau profesi dia ditakjil bahasanya per bulan. Ditakjil itu kenapa dibayar per bulan? Untuk mempermudah. Karena menyata kubah habis tertuh juta, tabuh siganya berat. Bagi orang berat. Maka ditakjil, dikasih per bulan dan sebagainya. Itu bahasanya ditakjil. Tapi itu prinsipnya sama seperti zakat emas dan perak. Zakat yang tersimpan, harta yang disimpan selama setahun baru dikeluarkan zakat. Itu. Ada dua kias dia. Kalau di Indonesia, apalagi di kanun Aceh itu disebutkan zakat profesi itu ada istilahnya kan ada haul dan ada nisab. Dia haulnya haul pertanian dan nisabnya nisab emas dan perak. Haul pertanian maksudnya kiban. Orang jauh belang, wate panennya buh jaket ile, baru dipotong yang lain dan dikeluarkan zakat haulnya itu setelah panen, ketika panen. Kan kubah itu. Jadi ketika panen langsung keluarkan zakatnya. Jadi zakat pertanian itu haulnya itu ketika panen. Nah, zakat profesi juga seperti itu, dikiaskan seperti itu. Karena kenapa seperti itu? Kalau disimpan itu tidak pernah akan ada zakat profesi itu. Karena habis. Nah, gaji 100 juta pun sebulan habis. Makanya disebutkan haulnya haul pertanian, nisabnya nisab emas dan perak. Itu. Jadi, dan itu ada istilahnya, dan itu ijtihad, tidak dalam hadis, ijtihad ulama. Jadi dikiaskan dalam zakat pertanian. Jadi kalau di Aceh dalam kanun Aceh nomor 10 2018 disebutkan seperti itu. Nah, zakat profesi itu ditunaikan ketika terima gaji di awal bulan. Itu bahasanya ditakjil. Sejogjanya fikihnya itu di tahun, itu cuma bisa ditakjil per bulan. Jadi ketika kita seorang pegawai negeri, yang di awal tahun itu di anggaran DPA, dokumen perencanaan anggaran, DPA namanya, itu sudah ada. Misalnya Rizky, gaji dia 100 juta untuk 12 bulan, sudah ada. Itu punya hak kita, itu yang dizakatkan. Cuma ditakjil, dibayar per bulan, mengambil memberatkan. Itu maksudnya ditakjil, dipermudah. Dalam fikih seperti itu. Jadi ketika terima bayar terus zakatnya. Malah kalau di Aceh anak payah bayi kayak kohro le bendahara karena aturannya seperti itu. Jadi kalau di Aceh itu zakat itu bukan hanya hukum fikih, hukum agama, tapi sudah menjadi hukum negara. Jadi sudah diadopsi. Jadi pelaksanaan metode dan sebagainya itu sudah diatur oleh negara. Lagi bayi jaket menonyo PNS atau pegawai yang gaji waktu 1 juta kan, ketika dia terima gajinya itu sudah dipotong zakatnya. Memang sudah diatur seperti itu. Dan gaji yang berapa? Gaji 7 juta ke atas. Nah, seperti itu. Makanya lagi mana? Lagi zakat pertanian mana? Nya hana ke hutang deh. Jadi dari nilai bruto. Pemotongan zakat itu dari nilai penghasilan bruto, bukan penghasilan itu. Makanya haul pertanian. Orang jauh bilang, padi hana gekoh biaya kan pertanian itu kan ada biayanya kan.
bayar koh, bayar le yang bahasa Aceh ya. Kena mufum kan. Le koh angkut war rumah kan biaya mandum. Tapi itu tidak dipotong. Bayar zakat dulu baru dibagi yang lain. Maka dalam zakat itu bisa dibaca di buku fikih zakat Yusuf Qaradawi. Ada buku Wahbah Zuhaili juga seperti itu menyebutkan bahwa dipotong di awal. Saya tidak potong hutang dulu. Tapi di Yusuf Qaradawi ada pengecualian beliau. Beliau potong kebutuhan pokok ini. Tapi kalau di Aceh itu tidak bisa ditafsirkan. Jadi kebutuhan orang berbeda-beda. Jadi dalam kanun Aceh itu disebutkan misalnya Prof. Alyasa, Pak Armadina sebagai ulama-ulama Aceh memutuskan tidak potong kebutuhan pokok. Yusuf Qaradawi itu ada dua pendapat, tapi beliau lebih cenderung kepada kebutuhan pokok leh. Cuma kebutuhan pokok itu nggak bisa diukur. Makanya ulama Aceh itu berpendapat nggak perlu apalagi kan zakat itu kecil. Kalaupun lebih becut ya nggak betul sebagai sedekah. Karena nggak bisa diukur. Kalau kita merujuk kepada Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi ulama dari Qatar, dari Mesir, itu agak sulit diterapkan. Karena menyenap jaketnya 10 juta penghasilan per bulan, kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok orangnya berbeda. Lun mungkin dengan anak dua buah anak min, dia kebutuhan pokok je buah anak min dengan penghasilan rumahnya, sehingga tidak diterapkan seperti itu. Jadi dari penghasilan kotor. Itu yang fatwa MPU Aceh dan fatwa Dewan Syariah di Baitul Mal. Jadi zakat profesi itu dipotong dari penghasilan bruto, bukan penghasilan neto. Seperti itu. Kemudian kata putar itu kamu kontrol kebutuhan mana baik. Nah, itu tadi setiap tahun lagi bertemu sahabat. Kena. Yang lu baca-baca kena. Karena mengenai harta kita cuma di tempat orang lain, namanya piutang dalam ekonomi namanya piutang. Dalam masuk zakat perdagangan itu zakat perdagangan itu adalah 3 kurang 2, laba atau keuntungan ditambah modal ditambah piutang, baru dikurangi hutang dan kerugian, baru zakat. Jadi piutang itu atau harta kita di tempat orang lain itu menjadi harta kita, itu wajib dizakatkan. Karenanya tanya. Karena zakat itu dibebankan atas harta milik pribadi. Apa yang terjadi bila kerja anak ibu jadi mana yang makan bayi macam boleh dulu. Nah, kan zakatnya kan batasi. Kah mungkin manjakat 80, yang 94 gramnya sekitar 50 per mayam, lebih kurang 50 mayam lah. Mungkin habis kero karena jaket cuma BO kan. Jadi mertuh-tuh baru habis ya. Tapi yang belum pahami dan pernah lu dengar dari gure-gure, itu harta yang kita pinjamkan kepada orang itu dikenakan zakat. Karena nyan harta tayo, cuma hanya bak tayo aja bak go. Tapi itu milik kita. Dikonversi. Lagi zakat perdagangan juga seperti itu. Ini orang muka kena utang, napi utang kan. Piutang itu dikenakan zakatnya, dihitung sebagai harta kita. Oke, dengan penghasilannya kan di bawah ya. Bisa. Penghasilan ada di bawah Kalau penghasilan di bawah nisab tidak dikenakan zakat. Hadis salah dua zakat itu dikenakan zakat ada dua. Yang pertama itu mencapai nisab, terus nisab lagi menurut gamehan 94 gram atau kalau uang kita 7 juta per bulan atau menyepadi 6 juta padi. Yang kedua haul itu waktu kena zakat. Maunya tanya ke hana terus hisab berarti hana kena zakat. Atau tanya memiliki emas misalnya sejakatmu. Mehnya tabuh zakat ketika kata kubah titun sudah tersimpan 1 tahun. Menyahana terkubah itu hana kena zakat ya. Jadi ketika sudah disimpan selama 1 tahun baru dikenakan zakatnya. Jadi menyahana terus nisab dan kalau terus haul hana kena zakatnya. Eko.
Sebenarnya hana menyana orang koh jaket penghasilan di bawah 7 juta kan, salah berarti. Kalau ada silahkan dilaporkan itu tidak dibenarkan. Karena di Aceh di kanun itu nah dua ji retribusi agama yang nah jaket na infak. Menyahana terus nisab zakatnya hanya kena infak 1%. Tapi menyangka terus nisab zakatnya 2,5%. Namanya ikoh 2,5%. Tapi tanya golong terus zakatnya salah. Tapi tanya salah persepsi sih. Karena yang hitung penghasilan kan gaji. Sebagai pegawai negerian gaji itu enggak banyak, enggak sampai 7 juta gajinya. Tapi tunjangan A, tunjangan B yang sifatnya rutin itu biasanya besar dan itu diakumulasi, Pak. Nah, bukan hanya dari gaji pokok, dari akumulasi penghasilan yang rutin yang terima. Ini pejabat eselon bedung, eselon leh maksudnya. Atau eselon 2 kepala dinas. Itu kan ada gaji dia, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan macam tunjangan lah. Itu diakumulasi baru dikenakan zakatnya. Semuanya ada le akumulasi hana terus zakat, hana terus nisabnya hana koh 2,5. Tapi menyenai pebut atau dikerjakan dipotong 2,5 itu salah. Nah, itu bisa dilaporkan. Karena itu dianggap penyelewengan. Karena nisab zakat yang di Aceh 6,9 juta. Jadi gaji yang dibuyuk itu di bawah itu tidak dipotong zakatnya. Nah, mungkin Bapak bisa tanya tuh, menyana 6 juta atau 5 juta gaji ikoh zakat yang dia lapor ke Baitul Mal. Nah, baiklah Baitul Mal provinsi maupun Baitul Mal kabupaten kota. Karena itu dianggap penyelewengan. Nah, itu seperti itu. Oke, yang lain dari ibu-ibu mungkin atau nanya tambah silahkan. Nah, ya. Sarjana. Ya, jadi kan ketika ini praktek pelaksanaan biasanya di lembaga-lembaga. Ketika dia mengukur kemiskinan kan dia dapat misalnya ke beasiswa itu kan karena dianggap orang tuanya orang tidak mampu. Sehingga anaknya dapat beasiswa. Bukan dilihat dari anaknya itu, Bu. Karena anak itu kan belum bekerja lah, masih di bawah tanggungan orang tua. Nah, ketika orang tuanya tidak mampu, anaknya diberikan beasiswa dengan harapan bahwa anak itu ke depan bisa mandiri. Nah, cita-citanya segalengan. Cuma kan dalam proses itu kan macam terjadi ya. Lagi tanya ngurung isi. Ngurung isi ketika kuliah tanya harapannya kan budget A, budget B berarti. Tapi ketika itu kan enggak semua seperti itu. Pada dasarnya pada intinya itu tidak masalah. Yang penting tujuannya kita sudah kita laksanakan. Hasilnya itu kan tergantung anak ji, tergantung pendampingan ji, tergantung peluang usaha, kondisi daerah atau kondisi negara, macam-macam lah. Itu mempengaruhi terhadap tercapainya tujuan tadi. Nah, itu kan Allah Maha tahu. Yang penting niat kita bahwa ini ingin menyekolahkan anak ini dan anak dia bisa berhasil. Tapi ketika kenyataan belum berhasil ya, nah itu mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seperti itu. Dalam pelaksanaan zakat produktif itu kan ada lebih kurangnya juga, ada kekurangan. Misalnya kayak program tadi itu kurang pendampingan. Jadi mahasiswa itu kan nggak bisa dikontrol dan sebagainya ya. Mungkin bisa dikontrol oleh lembaga siga 2G, tapi kan 24 jam itu nggak mungkin dikontrol. Nah, dia bersama dengan yang lain misalnya ya. Nah, sehingga ya tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Tapi itulah proses ya. Proses itu kan bisa berhasil, bisa tidak. Tapi tujuannya itulah ingin kita ada penguatan SDM kaum muslimin di zakat produktif. Oke. Dari keluarga ini dari keluarga Rimawan nanti kita untuk apa? Untuk program satu
Boleh saja. Miana orang kaya ke kuliahannya silakan. Cuma kalau nak jaket, baik dari peng jaket. Gaji peng jaketnya tetap melalui amil dia. Karena hukumnya lengan. Maka nak ayat Al-Quran ni kan, ayat dah baca mana? Amil itu salah satu pekerjaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama sedekatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Memang disebut. Jadi zakat tu memang harus melalui amil. Salah satu hikmah je, bahkan zakat harus melalui amil agar si kaya ini tidak merasa jumawa dan si miskin tidak merasakan rendah hati. Jadi ada amil di tengahnya. Untuk menjaga keikhlasan. Sebenarnya ketika muzaki itu orang kaya juk zakatnya, dia nggak perlu tahu zakat itu dibawa ke mana. Tugas dia adalah membayar zakat karena itu kewajiban bagi dia. Itu. Jadi kalau ada orang dermawan, orang kaya yang kena juk beasiswa ke anu, ya silakan saja, silakan. Tapi tidak dengan dana zakat. Ya silakan dengan dana infak, dengan sedekah nanti dan sebagainya. Kalau sedekah infak itu kan hana batas. Hana nisab, hana haul. Kapan saja boleh diberikan. Tidak ada batasannya. Yang nak sedekah 1 miliar ya silakan. Nya zakat hanya nak batas di 2,5% dari harga. Okey, ada lain? Ada yang ingin tanyakan zakat roti? Zakat roti memang kajian yang akademis sih Pak Haji sebenarnya. Pelaksanaannya pun jarang. Kadang tanya di kampung ataupun di kabupaten kota sering zakatnya tajuk secara konsumtif. Zakat rotihnya baru. Ijtihad baru istilahnya. Yang dihimpun zakat yang dalam jumlah yang besar. Jadi IAN hanya langsung disalurkan untuk makin miskin. Tapi inisiatif dari IAN juga sabang usaha dari penggunaan dulu. Hasil dari usahanya baru itu untuk makin miskin. Jadi hanya langsung begitu, tapi bukan usahanya hasil dari usaha baru begitu. Anjir dengan karena ada kisah di masa Umar kalau nggak salah. Jadi ada sahabat yang diperintahkan Umar untuk menghimpun zakat di negeri jauh lah, di negeri jauh. Jadi dibawa pulang, zakat itu dibawa pulang. Namun dalam perjalanan, bagaimana? Karena dia ada uang banyak, habis itu dia melewati daerah yang produktif, nah pasar. Karena uang itu dikelola dia dulu, dikelola. Lalu ke masa Madinah dikasih kepada Umar, dikasih ini zakatnya, ini labanya. Itu kena marah sama Umar, karena zakat itu milik mustahil. Amil ini tidak berhak mengolahnya. Itu hak masyarakat, kecuali sudah ada izin. Sudah ada izin dari mustahil. Orang fakir miskin tak izin. Tak kelola ditanya hasil tajuk lumayan. Tapi usaha itu tetap usaha mustahil, bukan usaha dari amil. Jadi ketika ada uang, dan untuk zakat sendiri hadis Rasulullah itu tidak bisa tidur malamnya ketika masih ada zakat di rumahnya yang belum disalurkan. Jadi zakatnya harus disalurkan segera. Prinsip syariah haji lagi hanjir putun. Itu dari hadis tersebut. Rasulullah itu tidak pernah bisa tidur ketika masih ada zakat atau hak orang lain yang belum ditunaikan. Jadi sebenarnya zakatnya hanjir tersimpan, hanjir trade. Apalagi lagi zakat fitrah. Zakat fitrahnya sih nam membatas hotel je. Membatas hotel segala orang raya berkata salurkan. Hanjir putun zakat fitrah. Zakat mal idealnya seperti itu juga, enggak boleh ditahan-tahan. Ketika zakat itu dikumpul langsung disalurkan. Karena zakat itu salah satu sifatnya daruriyah, menyelesaikan hal-hal yang sifatnya darurat. Walaupun dalam pemahaman itu boleh untuk dikembangkan, boleh dan sebagainya. Tapi itu berdasarkan izin dari mustahik itu sendiri. Dan kepemilikan dari usaha yang dikembangkan itulah kepemilikan dari mustahik. Orang po zakat kan orang yang kelola zakat. Gimana? Dia menan? Atau ada tambahan?
Silakan, ditanya hal lain boleh juga, silakan. Dia ada dua sebenarnya. Itu pengembangan harta. Dia zakat ada yang diwajib. Kalau di Aceh ya atau di Indonesia secara umum itu ada fikih zakat perusahaan namanya. Karena perusahaan itu dianggap orang. Kalau perusahaan itu memiliki dividen, keuntungannya itu mencapai nisab dan haulnya sudah sampai, kena zakat juga. Jadi makanya ada malah kalau di Arab Saudi atau di negara Timur Tengah itu zakat yang paling banyak itulah zakat perusahaan. Perusahaan itu dikenakan, bukan orang yang bekerja di perusahaan. Nyatanya di Aceh Indonesia baru tak terbit zakat adalah zakat orang yang kerja di perusahaan. Orang yang karyawan saya. Bukan zakat perusahaannya. Tapi ada dalam fikih itu zakat perusahaan, karena perusahaan itu dianggap orang, karena dia memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi ketika usaha haji itu BUMDes dia sudah menghasilkan dan penghasilan itu sudah mencapai nisab zakat ya, tetap dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Nah hak zakat ini. Seperti itu. Tapi hana tro haul dan nisab seperti dia bapak pegah nya hana kena zakat. Nya ikan zakat perusahaan. Tapi kan penghasilannya hanya sampai 100 juta kan. Dia nak kena zakat. Penghasilannya kan enggak sampai nisab zakat kan. Paling kalau toko disewa 1 tahun 30 juta, 40 juta kena 2 toko juga, belum sampai nisab zakat. Hanale. Ni sawah hanale. Ya, itu sawah itu kan bukan milik pribadi ya. Milik rame-rame. Salah satu syarat harta yang kena zakat itulah milik pribadi. Hana mencampur antara rame-rame. Misalnya lagi perusahaan kan. Perusahaan tuh kalau dia dari perusahaan itu memiliki sahamnya orang non muslim, dikeluarkan dulu saham orang non muslim itu. Haknya orang non muslim itu, karena zakat itu tidak dibebankan kepada non muslim. Zakat perusahaan, jadi kan kepemilikan perusahaan itu kan macam-macam, apalagi saham itu ada yang non muslim. Jadi yang dikenakan zakat adalah harta yang dimiliki oleh kaum muslimin saja. Itu bisa. Jadi kampung harta-harta belang dan sebagainya itu ya tidak dikenakan zakat. Paling kan dikenakan dari hasil zakat pertanian, dari zakat hasil dari pertanian tersebut. Ya dari belang ni hana kena zakat. Karena tanah itu tidak dikenakan zakat ketika tanah itu digarap. Tapi tanah yang tidak digarap, yang tidak produktif bahasa haji, itu kena zakat. Dia orang kan kubah harta itu tidak lagi emas dan uang, tapi dalam bentuk properti. Rumah, tanah, belum memang sengaja untuk investasi. Itu dikenakan zakatnya. Tanah atau rumah yang tablo dengan tujuan investasi itu dikenakan zakatnya. Tapi tanah atau properti yang kita miliki yang itu digunakan atau digarap itu tidak dikenakan zakatnya. Berbeda. Niat itu juga menentukan harta itu dikenakan zakat berbeda. Ini saya tanya kerja di Bapeda ya. Karepanya perluasan jalan. Ya tablo tanohan. Ya tanah itu kita niatkan untuk investasi ya dengan tujuan tapu belau. Itu kena zakat itu. Tapi ketika kita beli tanah, ini tablo tanah untuk tapu rumah. Dan rumah untuk tak tinggal, itu tidak dikenakan zakatnya. Itu harta tanah yang produktif istilahnya. Jadi hendak kena zakat. Jadi yang tablo belang kan sawah itu kan digarap itu tidak dikenakan zakatnya. Tapi hasil dari pertanian itu kalau sampai nisab dan haulnya dikenakan zakat. Baik, yang lain? Ini akan di luar zakat produktif. Pian aku silakan. Silakan.
Nanti mau jadi. Masalah kemiskinan, sebenarnya masalah kemiskinan masalah yang kompleks, Pak Haji. Enggak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Habis itu pemerintah pun ya harus punya keinginan untuk menyelesaikan itu. Di Aceh punya bahasa kamu di Betumal, kemiskinan itu bukan diturunkan orang miskinnya, tapi diturunkan angkanya. Angka kemiskinannya yang diturunkan. Orang ngasih tetap sama. Angka aja dari 8 ke 7. Nah, caranya gimana? Pengalaman nih mungkin off the record tapi pakai mic lah pula. Cara kerja tanya agak aneh di pemerintah. Sensus belum ada, belum situ sensus. Bulan sikurung itu di Rupeng. Semua program bansos disalurkan semua. Ketika sensus datang, ketika disurvei, Bapak ada beras, ukurannya kan beras, kesediaan bahan pokok dan sebagainya. Itu ada semua karena sebulan sebelumnya sudah dikucurkan dana. Jadi angka kemiskinan turun. Padahal hanya sebulan itu menyejak sebenarnya kagak tilo. Itu cara curang tanda kutip kan dilakukan untuk menurunkan angka. Jadi yang diturunkan cuma angka, bukan orangnya. Itu salah satu frame pemikiran yang terjadi dalam kesalahan. Habis itu kita di Aceh, terutama di Indonesia secara umum, itu harta itu hanya bergulir di kalangan orang-orang tertentu saja. Hanya terdistribusi enggak. Bahkan penyebab karena orang hana lebo jaka, hana lebo sedekah, hana lebo berwakaf, hana lebo berinfak, hana lagi saling berbagi. Jadi harta itu hanya berputar di orang-orang tertentu saja. Orang kaya orang dari mereka ke mereka istilahnya. Tidak tersalurkan ke kaum. Padahal dalam agama Islam harta itu ada hak orang lain. Dan hak orang lain tidak pernah dikeluarkan. Sehingga angka kemiskinan itu tidak akan menurun. Miskinnya hanya menurun. Nah, takalan dari segi zakat itu kecil sekali masalah. Memang dengan pada penerimaan Baitul Mal 65 miliar. Penduduk Aceh 5 juta roh. Orang miskin di Aceh itu 800.000 orang. Itu yang miskin. Ada istilahnya terancam miskin lagi. Itu lebih banyak. Maksudnya terancam miskin gimana? Menyenasi pun langsung kasih orangnya. Itu lagi kejadian COVID mereka. Itu angka orang haja gemuka dan sebagainya langsung kasih ya. Itu terancam miskin. Yang miskin aja 800.000 lebih. Rap Sekuruto Ribero 16%. Penduduk Aceh yang miskin. Yang terancam miskin itu lebih besar lagi. Yang nasi pun langsung ngasih. Nah musibah misalnya ada bencana itu langsung miskin. Yang kaya itu hanya berapa persen saja. Miskin. Karena memang salah satu penyebabnya harta itu beredar hanya pada orang-orang tertentu saja. Yang kedua juga budaya berinfak, bersedekah, berzakat itu nggak ada lagi. Contoh di wakaf. Di Islam itu ada ibadah namanya wakaf. Harta wakaf. Antam dah dengar ada orang yang wakaf. Wakaf orang zaman dulu. Tanah wakaf ada orang zaman. Habib Uga contoh yang di Mekah yang diterima sampai saat ini oleh masyarakat Aceh 5 juta atau 10 juta setiap orang pergi haji ke Baitullah itu dapat harta wakaf. Penghasilan dari harta wakaf dari Habib Uga. Ya panjang Habib Uga waktu tu tinggal ikut. Orang Cina nak ya wakaf tanah di Mekah. Enggak ada lagi orang sekarang yang berwakaf, sangat sedikit. Sehingga ya angka kemiskinan seperti itu. Bahkan orang zaman makmum, ya itu harta itu beredar. Ketika seseorang dia memiliki harta itu dia berprinsip bahwa dalam harta itu ada hak orang lain, sehingga disalurkan, didistribusikan. Apakah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Ini hanya nyopeng dong, akibat loan itu beredar ke anak loan, ke saudara loan dan sebagainya. Sehingga ya kemiskinan juga tidak terselesaikan.
uang itu hanya beredar di kalangan orang tertentu saja. Jadi salah satu penyebab kemiskinan. Nah, habis itu di Aceh juga tidak ada usaha-usaha kreatif. Orang berpatuk pada PNS, guru PNS honorer dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan kurang. Itulah banyak faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Aceh. Budaya juga seperti itu. Salah satu penyebab angka miskin naik di Aceh itu adalah rokok, nomor 2. Rokok itu penyebab orang miskin. Dan di Aceh rumpi rokok ada kedap salah orang merokok, tapi memang tinggi. Orang punya kataman SMA pasti pirko. Memiliki negara Yang semoga. dari pajak. Pajak kan beredar nggak? Ini penyebab kemiskinan itu nomor 2 itu ketersediaan rokok. Baik karena rokok. Coba hitung dilihat di data BPS tuh. Pakai rokok nomor 2, apalagi di Aceh. Nomor 1 nomor 2 rokok. Jadi Aceh lebih agak anak beruh daripada anak rokok. Itu budaya. Habis itu kita budaya konsumtif. Aceh ini kan tidak memproduksi bahan baku, lebih banyak mengkonsumsi. Bajai dari luar, bawang manuk dari luar, mandum dari luar. Nya itu di Tamiang ini tanya di Aceh. Itu salah satu penyebabnya. Tidak ada perusahaan, tidak ada industri kreatif katanya karena tanya lebih berbudaya konsumtif. Itu juga orang ekonomi lah lebih paham tentang kemiskinan itu ya. Banyak faktornya, dari perilaku masyarakat, dari industri, dari ekonomi, dari uang beredar macam-macam, dari investasi. Di Aceh hanya investasi. Macam-macam lah. Itu penyebab kemiskinan tuh. Aceh miskin tuh macam-macam. Tapi kemiskinan di Aceh nggak bisa dilihat dari Banda Aceh. Ada kalau orang Banda Aceh kaya-kaya madu. Tambang tuh UPD dalam, Aceh Utara dalam, itu kondisinya prihatin. Kalau kita nyawurun dah begah zaman segasi-ngasi orang Aceh pajabu tetap harga. Nya zaman. Ini hanali. Kalau kita masuk di daerah-daerah pedalaman tuh enggak pedalaman lah. Likut kota Banda Aceh nyohu lam tebal Aceh Raya. Pedalaman Indrapuri itu juga. Itu masih ada. Orang pajabu suruh 3 anda atau pajabu pos sebelah hanya kajak ke uluh malam 3. Itu ada sekarang. Kamu di Baitul Mal sering menemui seperti itu. Gasinnya bahasa kamu kemiskinan ekstrim, kemiskinan absolut. Kayak emang kalah tindakan ada kali. Itu ada. Apalagi budaya raya orang Syik mesti lagi Aceh Raya. Orang Syik itu kan ketika anak rumah bujuk ke anak nepu mandu, yang gue lain. Anak saperman ni, itu ada juga di budaya seperti itu. Contohnya lagi lah, le penyebab dari kenapa Aceh miskin. Belum lagi kebijakan pemerintah yang hana pro yang macam-macam lah. Le urusan dia. Okay. Ada lain atau yang ditanyakan? Hanali ya mungkin ehnan mentang sangat singkat mungkin kajian orang hanya sejam ya. Lebih kurang dulu kemah. Lagi lo sampaikan memang zakat produktifnya kajian baru dan biasanya masih didiskusikan di kampus-kampus. Namun kalau di Aceh itu sudah ada kanun yang memperbolehkannya. Jadi undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu membolehkan zakat itu diproduktifkan. Habis itu kalau di Aceh kanun nomor 10 tahun 2018 yang membolehkan zakat itu disalurkan dalam bentuk produktif, baik dalam bentuk pinjaman modal, hibah dan sebagainya. Itu dibolehkan secara hukum negara. Mungkin yang nanti yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang lula kemah. Akhirul kalam billahi bisabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.